It's a revolution. It's a It's a revolution. It's a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali di dalam channel saya, yaitu Arabic Language HL Channel. Aywa, kita akan melanjutkan Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah Al-Madiyah. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang sebelumnya, yang insya Allah kita kali ini akan mempelajari at-tartibul jumlah, yaitu gramatika bahasa. Sebelumnya kita beranjak ke pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu mengenal adawatu an-nasbi. Lalu yang kedua, memahami susunan gramatikal al-fi'lul mudhari ditambah dengan harful adawatun nasbi, yaitu an, lan, dan li. Yang ketiga, kita akan belajar menggunakan susunan gramatikal al-fi'lul mudhari ditambah dengan al-adawatun nasbi, yaitu an, lan, dan li. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran inti, alangkah baiknya hayya nabda bil qiraatil basmalah. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, kita akan mengenal adawatun nasbi. Yang pertama perlu kita perhatikan, amil nasab adalah huruf-huruf yang digunakan untuk menasabkan fi'il mudhari. Lalu yang kedua, fi'il mudhari menjadi mansub atau berharokat fathah sebab dimasuki salah satu huruf al-adawatun nawasib, yaitu ada an, lan, li, kai, izan, dan hatta. Akan tetapi kali ini kita hanya akan baru mempelajari an, lan, dan li. Selanjutnya kita akan mempelajari perubahan fi'il mudhari ketika diawali dengan amil nasab. Dengan ketentuannya, yang pertama, berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Lalu yang berikutnya dibuang huruf nunnya atau hazfun nun jika berupa af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Mari kita langsung saja lanjut ke pembahasan berikutnya. Ayo kita memasuki kaidah an yang memiliki arti atau makna bahwa atau ingin. Huruf an ini, amil nasab an, biasanya disebut juga an masdariyah, yang pada umumnya terletak di antara dua fi'il atau kata kerja. Yang pertama kita bisa lihat di dalam tabel ada contoh kalimat. Yang pertama, ana uridu an azhaba ilal maktabati. Saya ingin pergi ke perpustakaan. Dan kalimat berikutnya ada nahnu nuridu an narji'a, yang artinya kami ingin pulang. Bagaimana penjelasan kalimat yang bergaris
bawah merah ini, dan kenapa saya blok warna kuning, maka kita saksikan video penjelasan saya berikut ini. Baik, tadi kita telah melihat contoh kalimat penggunaan amil nasab an. Maka seperti contoh tadi, ana uridu an azhaba ilal maktabah. Kita bisa melihat di sini ada fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari di sini berharokat fathah. Mengapa demikian? Dikarenakan dia ada amil nasabnya. Ada amil nasab yang membuat menjadi fathah. Fi'lul mudhari huruf akhirnya berharokat fathah, yang dimana asal kata fi'lul mudhari itu bersifat marfu'ah. Jadi sini ada domir ana. Nah, asal kata fi'lul mudhari yaitu azhabu, yang dimana huruf terakhirnya itu berharokat marfu atau dhammah. Dikarenakan dia diawali dengan amil nasab an, maka fi'lul mudhari'nya menjadi mansub. Huruf terakhirnya dibaca fathah. Tayyib, cukup jelas? Tayyib, kita telah saksikan video penjelasan saya. Maka kita bisa melihat perubahan fi'il mudhari diawali dengan amil nasab an yang memiliki makna atau arti bahwa atau ingin. Yang pertama tadi itu berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Maka penjelasannya bisa kita lihat pada tabel ini. Yang pertama kita harus memahami kedudukan domairnya. Apakah dia huwa, hiya, anta, ana, atau nahnu. Lalu yang kedua kita lihat af'alul mudhara'ah al marfu'ahnya, fi'il mudhari yang marfu. Untuk dhamir huwa, maka fi'il mudhari'nya atas wazan kata syahada yusyahidu, maka fi'lul mudhari'nya yusyahidu. Kalian bisa lihat sebelum diawali dengan amil nasab an, maka asal katanya itu fi'il mudhari'nya yusyahidu, yang dimana huruf akhirnya marfu atau dhammah. Maka ketika diawali dengan amil nasab ada tun nasbinya an, maka kata yusyahidu untuk dhamir huwa dia berubah huruf akhirnya menjadi mansubah, yaitu berharokat fathah. Maka bukan lagi menjadi an yusyahidu, melainkan an yusyahida. Huruf akhirnya harus berharokat fathah karena dia bukan af'alul khamsah. Lalu kita lihat contoh berikutnya untuk dhamir hiya, tusyahidu. Maka jika dimasuki atau diawali dengan amil nasab an, dia menjadi tusyahida. Sama seperti selanjutnya,
untuk domir anta, tusyahidu. Lalu perubahannya jika diawali dengan amil nasab menjadi an tusyahida. Ana usyahidu menjadi an usyahida. Dan yang terakhir untuk nahnu, nusyahidu menjadi an nusyahida. Maka kunci yang paling tepat untuk memahami adawatun nasbih ini, kalian perlu menghafalkan tasrif fi'lul mudhari'nya. Dari huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu kalian harus hafal. Lalu yang kedua, itu dibuang huruf nunnya, yaitu hazfun nun jika berupa af'alul khamsah. Rumus yang pertama kalian hafalkan itu wazan af'alul khamsahnya. Bentuk af'alul khamsahnya. Yang pertama itu ada yaf'alan. Maka yaf'alani ini adalah bentuk fi'lul mudhari dari domir huma. Huma laki-laki ya, dan saya bikin dalam kurung huwa. Dan wazan taf'alani untuk domir huma perempuan. Ada yaf'aluna untuk domir hum. Taf'aluna untuk domir hunna. Dan taf'alina untuk domir anti. Bagaimana perubahannya? Kita perhatikan huma yusyahidan. Ini adalah bentuk af'alul khamsah al marfu'ahnya. Maka bentuk awalnya sebelum kemasukan amil nasab, dia bentuk awalnya atau bentuk aslinya huma yusyahidani. Lalu jika kemasukan amil nasab yaitu an, maka dia bukan yusyahidani lagi. Lihat rumusnya, dibuang huruf nun, hazfun nun. Jadi nunnya ini, huruf nunnya kita buang ya. Maka bentuk fi'il mudhari diawali dengan amil nasab an dengan ketentuan dia adalah al-af'alul khamsah, maka menjadi kalimatnya an yusyahida. Untuk huma perempuan, tusyahidani menjadi an tusyahida. Ya, bisa kita lihat nunnya tidak ada, melainkan hanya huruf alifnya saja. Karena dia sudah hazfun nun, huruf nunnya dibuang. Lalu untuk hum yusyahidun, maka menjadi an yusyahidu. Ya, kita lihat di sini ada nunnya, tapi kita buang huruf nunnya, melainkan kita ganti menjadi alif huruf akhirnya sebagai amil, bentuk amil nasab. Hunna tusyahiduna menjadi an tusyahidu. Dan anti tusyahidina menjadi an tusyahidi. Ya, hazfun nun-nya dibuang, hanya tinggal ya-nya saja. Maka menjadi tusyahidi.
Berikutnya kaidah lan yang memiliki arti tidak akan. Penjelasannya, lan ini termaksud huruf nafi' mustaqbal, yang artinya nafi' mustaqbal itu berfungsi untuk meniadakan peristiwa atau pekerjaan yang akan datang, yakni apabila masuk pada maknanya untuk hal tertentu pada zaman istiqbal atau yang akan datang. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. Lan yal'aba at-talibu qabla mutala'atid durusi, yang artinya siswa itu lan yal'aba tidak akan bermain qabla mutala'atid durus, sebelum mengulang pelajarannya. Dan kalimat berikutnya, lan yusallu al muslimun qoblal azan, umat muslim, karena al muslimun adalah bentuk jamak di lan yusallu, umat muslim tidak akan sholat sebelum azan. Ayo kita perhatikan kembali video penjelasan saya berikut ini. Baik, kita telah memasuki ketentuan kaidah amil nasab menggunakan huruf lan. Maka sebagaimana yang ada di contoh, lan yusallu al muslimuna qoblal azan. Di sini ada amil nasab lan, dan di sini fi'lul mudhari yang asal kalimatnya yusallu. Fi'lul mudhari'nya asalnya itu yusalluna, karena di sini isimnya berbentuk jamak al muslimun. Akan tetapi jika diawali huruf amil nasab, maka dia bihasfin nun. Huruf nunnya ini hilang atau azfun nun. Diganti dengan apa? Jika dia bukan af'alul khamsah, dia tandanya dengan mansub fathah. Akan tetapi karena yusalluna itu domir dari hum, dia termaksud af'alul khamsah, maka nunnya dibuang, dihilangkan, diganti dengan huruf alif. Bisa dipahami? Baik, nastamir. Video penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa ketentuan fi'il mudhari diawali dengan amil nasab lan, dengan ketentuan yang pertama itu berharokat fathah kalau bukan af'alul khamsah. Sama seperti kaidah an, kita perhatikan kembali domir huwa af'alul mudhara'ah al marfu'ah. Yal'abu untuk fi'il mudhari'nya, hiya itu tal'abu, anta tal'abu, ana al'abu, nahnu nal'abu. Maka dari af'alul mudhara'ah al marfu'ah yang ini semua jika diawali dengan amil nasab lan, maka huwa lan yal'ab.
atau lan tal'aba. Anta lan tal'aba. Ana lan al'aba. Nahnu lan nal'aba. Berikutnya, ketentuannya jika dia itu af'alul khamsah, maka harus hazfun nun. Lagi-lagi harus ingat yang pertama itu rumus af'alul khamsahnya, wazan af'alul khamsahnya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Perhatikan domir huma untuk laki-laki, 2 orang laki-laki. Af'alul khamsah al marfu'ahnya yal abani, huma yal abani. Lalu untuk domir huma 2 orang perempuan, yaitu huma tal abani, hum yal abuna, hunna tal abuna. Hum ini berarti mereka laki-laki ya, bentuk jamak, maka dia hum yal abuna. Dan huna bentuk mereka perempuan jamak, atau artinya lebih dari 3 orang. Huna tal'abuna. Dan kamu perempuan, anti tal'abina. Maka kita lihat jika diawali dengan amil nasabnya lan, maka huma lan yal aba. Huma 2 orang perempuan, lan tal aba. Hum lan yal abu. Hunna lan tal abu. Anti lan tal abi. Aywa, selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan kaidah amil nasab li. Oleh karena itu, tadi kita telah membaca contoh kalimat dari Fatimah tadrusu bijuhdin kabirin litanjaha, yang artinya Fatimah dia belajar dengan semangat yang besar agar sukses. Penjelasannya sama. Di sini fi'lul mudhari'nya bukan berupa af'alul khamsah, maka dia menggunakan kaidah yang pertama, yaitu berharokat fathah. Amil nasabnya ini menjadi mansub untuk fi'lul mudhari yang asalnya itu adalah tanjahu, karena dia domir dari hiya, si Fatimah ini. Untuk menjelaskan si Fatimah secara kalimat konteks, secara teks, Fatimah tadrusu bijuhdin kabirin, artinya Fatimah dia belajar dengan semangat yang besar. Ini adalah kalimatul mufidah. Akan tetapi jika ada watun nasbiyah, amil nasabnya li, huruf li ini sebagai penjelas kenapa si Fatimah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang besar. Karena ada huruf li, artinya agar sukses
merupakan alasan dari kalimat ini. Paham? Untuk melengkapi pemahaman kalian dari video penjelasan tadi, maka kita lihat kembali tabel kaidahnya untuk fi'lul mudhari jika diawali dengan amil nasab li. Yang pertama domir huwa, fi'lul mudhari'nya yal'abu. Hiya tal'abu, anta tal'abu, ana al'abu, nahnu nal'abu. Sepertinya sama ya, seperti kaidah lan. Kan tetapi beda hanya di memasuki huruf li, adatun nasbihnya. Maka huwa li yal'abah, fi'lul mudhari'nya menjadi mansub. Hiya lital abah, anta lital abah, domir ana li al abah, domir nahnu li nal abah. Oke, thayyib. Berikutnya, jika diawali dengan amil nasab berupa af'alul khamsah, itu harus hazfun nun. Domir huma, dua orang laki-laki, af'alul khamsahnya yaitu yal abani. Huma, dua orang perempuan, af'alul khamsahnya tal abani. Hum yal abuna, hunna tal abuna, anti tal abina. Maka jika diawali dengan amil nasab atau adatun nasbih huruf li, maka af'alul mudhari'ahnya, af'alul khamsahnya berubah menjadi mansub li yal abah, karena hazfun nun. Ingat, dibuang huruf nunnya jika diawali dengan amil nasab. Lalu berikutnya li tal abah untuk domir huma, dua orang perempuan. Lalu li yal abu, hunna menjadi li tal abu. Lalu yang terakhir li tal abi untuk bentuk domir anti. Thayyib. Sekarang mari kita ambil kesimpulan. Jadi tadi kita telah membahas adawatun nasbih. Yang pertama, amil nasab adalah huruf-huruf yang digunakan untuk menasabkan fi'lul mudhari. Yang kedua, fi'lul mudhari menjadi mansub berharokat fathah sebab dimasuki salah satu huruf al-adawatu nawasib, yaitu an, lan, li, kai, izan, dan hatta. Akan tetapi kita baru mempelajari an, lan, dan li. Yang lainnya kita akan pelajari pada kesempatan berikutnya. Yang ketiga, perubahan fi'lul mudhari ketika diawali dengan amil nasab. Ketentuannya yang pertama, berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Dan yang kedua, dibuang huruf nunnya, yaitu hazfun nun jika berupa af'alul khamsah. Yang harus kalian hafal, wazan atau bentuk af'alul khamsah itu ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina.
Toyib, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Oke, untuk murid-murid saya yang ada di Madrasah Tsanawiyah Khairiyah Mansuriyah kelas 8 khususnya, jangan lupa buka kembali Google Classroom kalian ya, dan kerjakan tugas latihannya sesuai perintah yang ada di sana. Lalu kirim, langsung upload di Google Classroom, atau boleh langsung kirim via WhatsApp saya. Tayyib, kafaitu hadza minni, syukron lakum ala ihtimamikum. Semoga apa yang telah saya jelaskan menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya untuk kalian murid-murid saya maupun para pembelajar di luar Madrasah Tsanawiyah Khairiyah Al-Mansuriyah. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.